Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau melihat sejarah di era Orde Baru, ya, itu konon ceritanya dulu ngetren itu kalau ada piala penghargaan untuk kota atau kabupaten yang paling bersih, ya, disebut dengan penghargaan Piala Adipura. Ya. Sampai sekarang ini jejaknya masih ada kalau lihat di perempatan, di alun-alun kota tertentu, itu ada prototipe Piala Adipura yang diperbesar, ya. Mau menunjukkan, wah ini prestasi sebuah kota yang bersih, prestasi sebuah kota kabupaten yang memang layak huni. Tapi konon ceritanya sebelum penilaian itu terjadi penggaruan. Penggaruan ini orang-orang gelandangan, orang gembel, anak jalanan, semua yang kelihatan itu tidak pantas itu digaruk, diambil, ya, lalu dibuang di tepi-tepi kota gitu. Ya, kalau pernah saya lihat itu kalau perbatasan antara Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah itu di wilayah dekat Mantingan, Ngawi sana itu, ya gembel-gembel itu tiba-tiba banyak dan tinggal malah di dekat-dekat sawah di pinggir jalan raya itu. Kita bisa melihat di situ bahwa mereka ini dianggap sampah masyarakat, kotoran masyarakat, ya, lalu dibuang begitu saja, dibersihkan kota itu dari orang-orang gelandangan, orang-orang gembel itu, supaya kotanya pantas untuk dinilai menjadi kota yang bersih dan pantas mendapat Piala Adipura. Itu era Orde Baru. Sekarang ini, ya, kalau orang-orang gembel, orang-orang tersisih, orang-orang buangan itu, kalau orang di Surabaya ini memang ditangkapi oleh Satpol PP, tapi tidak dibuang, dimasukkan ke Liposos, dikeputi, mereka dibina, dilihat ini memang sakit ingatan. Kadang ada orang gelandangan tidak tahu rumah itu bukan karena miskin, Alzheimer itu kadang-kadang pikun, tidak tahu rumahnya lagi, pulang hilang. Itu juga lalu kemudian ya nggak karu-karuan begitu. Tapi ada yang memang orang yang bingung, tersesat juga, lalu ya pokoknya bisa tinggal dan hidup gitu. Ada yang memang hijrah dari kota lain ke Surabaya, lalu dikembalikan, dipulangkan ke daerahnya dan sebagainya. Sekarang ini lebih manusiawi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini bagaimana kita itu mensikapi terhadap orang-orang yang tersisih, yang terbuang. Zakius itu sebagai digambarkan kalau di antara bangsa Yahudi, orang Yahudi, dia ini orang yang tersisih, meskipun dia kepala pemungut cukai, orang yang kaya, Zakius itu, tapi dijauhi oleh masyarakatnya, dianggap pengkhianat karena mengambil pajak untuk bangsa Romawi, dan dia dianggap sebagai orang yang berdosa gitu, ya. Dan ini Zakius itu dan kelompoknya ini orang-orang pemungut cukai dan orang-orang lain ini dianggap sampah masyarakat di era itu. Masyarakat yang sangat agamis, ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran ini orang baik dan orang berdosa. Kalau sekarang ini kan masyarakatnya ukurannya bisa saja ekonomi, jadi orang kaya sama orang miskin ini gitu. Kalau dulu enggak, masyarakat agamis cenderung ya kamu orang salah, yang ini orang berdosa. Ya berdosa bisa jadi karena kemudian mengkhianati bangsanya. Ini Zakius dan kelompoknya itu ditempatkan di situ oleh bangsa Yahudi. Maka pada saat kemudian dia ingin melihat seperti apa Yesus sampai naik ke pohon karena badannya pendek, Yesus mengatakan, Zakius turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu yang terjadi adalah gejolak masyarakat Yeriko itu. Wah, dia ini mau menumpang di rumah orang berdosa. Langsung reaksinya adalah Yesus itu menumpang di rumah orang gembel, orang yang disisihkan oleh masyarakatnya. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu peduli dalam kehidupannya, itu mau menunjukkan betul bahwa Tuhan itu yang peduli kepada semua orang, ya, terlebih kepada mereka ya kelompok-kelompok atau seseorang yang memang merasakan tersisih atau terbuang oleh masyarakatnya ini. Dan ini kita bisa melihat Yesus mengatakan terjadi keselamatan bagi seluruh seisi rumah ini, karena yang kumpul di situ tidak hanya Zakius, tapi Zakius mengundang teman-temannya yang berdosa yang lain yang dianggap sebagai kelompok yang tersisih ini juga, ya.
Lalu di situ kan bagaimana, karena mereka pun juga sungguh sebagai anak Abraham itu yang ditekankan oleh Tuhan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa Allah itu pasti punya maksud, pasti punya tujuan menghadirkan semua yang ada ini. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama dalam kitab kebijaksanaan itu sungguh indah digambarkan di situ. Ya, bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita itu semua yang ada ini ciptaan Allah dan digambarkan betul. Tetapi justru karena engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang engkau kasihani. Ya, sebab engkau mengasihi segala yang ada dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah engkau perbuat. Ini dengan maksud mau menunjukkan bahwa kita itu dipanggil untuk sungguh-sungguh menghargai juga keberadaan mereka yang kita pandang mungkin ya orang-orang yang memang menjadi sampah dalam kehidupan kita itu, kotoran dalam masyarakat dan sebagainya, mungkin kotoran dalam keluarga kita dan sebagainya. Kita dipanggil untuk mengasihi, digambarkan sebab engkau mengasihi segala yang ada. Ini firman Tuhan dan sangat mendalam, susah untuk kita bisa terima dalam kehidupan sehari-hari. Iya kan? Kita itu lebih suka ini, apalagi zaman sensisme zaman ini, tantangan milenial kita ini soal like and dislike. Kita nonton YouTube, kita nonton TikTok macam-macam itu antara jempol atas dan jempol terbalik, suka dan tidak suka. Anda itu dipanggil selalu saja dalam kategori kamu menyukai sesuatu atau kamu membenci sesuatu. Tidak suka berarti benci. Padahal digambarkan Allah menciptakan segala sesuatu itu ada maksudnya. Engkau mengasihi segala sesuatu yang ada. Engkau menyayangi itu semua karena engkau sebagai Allah yang penyayang segala. Tapi zaman ini kita itu terkategori begitu ya. Terlapis-lapis, terbedakan satu dengan yang lain. Sejak kecil juga sudah begitu. Tadi saya sebutkan bisa terkategori secara agama. Ya, saya Katolik, kamu bukan Katolik. Terkategori ekonomi, aku sugih, aku melarat, gue sugih, gue melarat, terkategori. Kita terkategori berpendidikan dan tidak berpendidikan, orang ningrat, orang kere. Kita itu hidup sudah terkategori dan lalu kemudian suka atau tidak suka, sekarang malah lebih parah itu. Kita cenderung lebih suka dengan kelompok kita, mungkin terkategori juga ras juga ya. Kita melihat kamu itu orang mana, orang Jawa, bukan orang Jawa, pribumi, non pribumi, terkategori. Dan itu yang lalu rasa mencekam dalam kehidupan kita kalau kita membenturkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan. Semua yang ada itu Tuhan, sebab engkau mengasihi segala yang ada. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita ini, kita kan terkategori jadi ya kalau nggak suka, yang tidak saya suka ya benci, lebih baik tidak ada. Lebih baik tidak hidup kan gitu. Kalau ada ya sudah yang saya sukai saja, yang sesuai dengan saya, yang lain itu kotor, yang lain itu nggak pantas hidup. Dan ini jadi berat dalam kehidupan kita itu keluar itu kita punya rambu-rambu selus untuk waspada pada yang tidak kita sukai, waspada yang dengan yang berbeda, waspada dengan apapun sampai ke binatang juga. Sehingga nggak pernah kita itu merasa tentram, nyaman, hidup, enjoy hidup di dunia ini. Kita lalu mengkategorikan diri kita tidak seperti Allah yang menciptakan segala sesuatu dan itu pasti punya maksud. Sehingga kalau kita melihat ya yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia ya penyakit, yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia hama, yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia, yang tidak sejalan dengan yang saya sukai berarti musuh kan gitu. Dan itu berat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup dalam kondisi-kondisi yang seperti ini dan itu membuat kita tidak tentram, membuat kita tidak nyaman. Anda dan saya itu lalu dipanggil bagaimana? Kitab kebijaksanaan itu diterjemahkan betul oleh Tuhan Yesus. Ya menerima dengan sungguh-sungguh tangan terbuka. Mereka yang memang kadang-kadang tidak kita sukai dan berbeda atau bahkan mungkin juga merepotkan kehidupan kita. Saya coba Anda dan saya ini mudah terjebak dengan kalau orang bencekne ya, bencekne gini. Kadang-kadang saking jengkelnya kita ya. Itu sampai kita merasa nek iso mati oi, ndang mati oi gitu. Kita itu langsung menghukum menjadi yang sangat sadis dan kejam.
Saking bencekno mati yo ae, tanpa sadar bahwa dalam hati kita. Padahal Allah mau semuanya supaya hidup. Allah punya maksud semuanya. Sampai orang yang menjengkelkan bagi hidup kita pun dia mau. Tuhan mau, dia punya rencana. Allah mau, punya maksud. Nah, Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, coba kalau kita refleksikan juga yang lebih dalam, ya, termasuk sama orang-orang yang tadinya kita kasih lalu kita benci, anggota keluarga kita. Dulu perkawinan merencanakan punya anak-anak yang baik-baik, yang muncul ya ada yang baik ada yang enggak. Sangat memalukan orang tua. Sampai ngomong nek iso Tuhan, ambilen anakku sing elek ini. Terhadap keluarga kita juga. Coba kalau Anda refleksi, kalau masyarakat gampang, kalau ke keluarga, sedulurku yang nomor itu loh, jengkerno aku, jahat banget sama keluarga aku, mati. Kita refleksikan, Allah penyayang kehidupan, dia punya maksud dengan menghadirkan semua yang ada di dunia ini. Kita bacaan pertama sangat indah untuk kita refleksikan, dan itu sangat ditunjukkan bagaimana Yesus yang menerima orang mereka yang tersisih, yang terbuang. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita dipanggil untuk keselamatan. Berani untuk menghargai perbedaan yang ada, ya mungkin memberikan tekanan-tekanan kehidupan dalam kehidupan kita, tapi mau melihatnya, menerimanya dengan cara pandang Allah yang lebih luhur dan lebih besar, yang mendidik kita untuk memiliki seperti itu. Hati yang lebih terbuka untuk menerima perbedaan dan tidak menghakimi. Yang kedua, justru yang panggilannya adalah berani enggak kita ini dipanggil juga untuk lebih peduli kepada mereka yang terbuang, yang dipinggirkan, yang tersisih, yang enggak dibolo gitu ya, yang ditolak, merasa tertolak dan sebagainya gitu. Dipanggil untuk mendekati itu dan mau menerima, baik di dalam masyarakat kita maupun di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, ya mungkin Anda merasakan putus asa dalam hidup. Saya ini mau bunuh diri aja. Papa mama tidak nerima saya lagi. Kamu malu-maluin keluarga. Kamu tidak kayak saudara-saudaramu yang lain. Anda yang sudah putus asa dan merasa tidak berharga dalam hidup, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mau Anda memiliki rencana yang sungguh indah dalam kehidupan Anda. Janganlah Anda menilai hanya soal Anda merasa tersisih dan terbuang dari keluarga dan masyarakat Anda. Saya juga menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin melihat dalam kehidupan Anda sangat terganggu dengan orang lain, dan Anda kemudian memutuskan untuk membenci dan kemudian ingin membuang dan ingin menyisihkan orang-orang. Anda dipanggil kembali untuk memurnikan diri, menyempurnakan diri kembali seperti dalam bacaan yang kedua, di mana Santo Paulus mengatakan kepada umat di Tesalonika, kita mohon rahmat Tuhan supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kita mohon rahmat Tuhan bagi hati kita, bagi kehendak kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita tersentuh dengan kekuatan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, dan semoga kita semakin memiliki hati yang penuh dengan belas kasih dan memiliki kesadaran, kebijaksanaan bahwa Anda hadir di dunia ini menjadi saluran berkat kasih, saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.